Horas menjua-jua. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam jumpa saya ucapkan. Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika tadi kita mengawali perayaan Ekaristi ini, saya langsung merasakan seolah-olah ini ada di kampung kami begitu. Serasa ada di Sumatera Utara. Ketika mendengar musiknya, kemudian ketika kurnya nyanyi bahasa Batak, mengingatkan saya yang 3 minggu lalu baru pulang dari kampung. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya hendak pertama memperkenalkan diri saya. Supaya kita nanti saling mengenal, kalau sudah saling mengenal, saling mencintai dan juga saling mendoakan. Nama lengkap saya Pastor Santono Situmorang OFM, kami sering disebut para Fransiskan. Kalau nanti Bapak Ibu melihat di mana-mana ada tulisan OFM, berarti ini mereka para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Yang saya lihat tadi itu gedungnya ada di bawah. Iya Romo, kalau saya tidak salah. Di pintu itu ditulis Santo Fransiskus. Wah, ini pelindungnya ini Bapak kami, seperti itu. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Saya anak bungsu. Kalau bahasa Bataknya itu disebut Siapudan. Saya anak bungsu dan kakak abang saya, kami ada 3 cowok, kemudian 3 cewek. Dan mereka semuanya sudah menikah. Begitu juga dengan saya ya, hitungannya sudah menikah begitu. Kalau sudah memilih menjadi Romo, berarti kita juga sudah memilih salah satu cara hidup berkeluarga ataupun menjadi seorang biarawan ataupun menjadi Romo. Lalu saya baru ditahbiskan 3 bulan yang lalu, belum lama. Tanggal 1 November saya ditahbiskan di Gereja Santo Paulus Depok oleh Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Pangkal Pinang. Selama ini saya masih tinggal di Jakarta ketika masih studi dan ketika tahbisan diakon, kemudian saya ditugaskan untuk menjalani masa diakonat di Paroki Santo Paulus Depok. Itu kurang lebih perkenalan singkat saya. Nanti kalau masih ada yang membingungkan, masih ada waktu kita untuk bercerita di bawah, seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih, saya meyakini ataupun juga secara khusus keluarga saya dari Sumatera Utara. Apa yang menjadi filosofi orang Batak? Apa yang menjadi filosofi orang Batak? Ada yang ingatkah? Ada filosofi orang Batak itu. Kita sudah lupa atau malu-malu untuk angkat tangan. Sepertinya agak malu-malu ya. Biar yang lain tidak penasaran, saya akan menyampaikan. Filosofi orang Batak itu ada 3 H. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Itu filosofi kita, jangan lupa ya. Secara khusus keluarga dari Sumatera Utara, jangan sampai karena kita sudah lama merantau di tanah Sunda, kemudian kita lupa dengan filosofi kita. Semestinya filosofi itu yang senantiasa menggairahkan kita. Dan ketika saya dan juga tadi Romo, pastor paroki kita sedikit sharing kepada saya, bahwa sekitar 600 jiwa itu kurang lebih penduduk paroki kita ini orang Batak ya. Ya kalau boleh dikatakan hampir separuh seperti itu. Karena itu saya sampai pada kesan memang orang-orang Batak ini ada di mana-mana. Ya, sehingga ada jokes mengatakan bahwa
orang Batak itu ada di mana-mana kecuali di surga. Itu benarkah? Saya tidak setuju itu. Ada jokes mengatakan karena dimanapun pasti ada orang Batak. Mau dia di Flores, ketika saya di Flores 1 tahun, banyak juga, bahkan Marga Situmorang pun ada saya temukan di sana. Sehingga orang mengatakan ya di mana-mana itu ada orang Batak, kecuali di surga. Agak sedih juga saya mendengarnya itu. Tapi saya yakin tidak, kita pasti berjuang ke sana. Amin. Ya. Kalau saya tadi mengatakan bahwa orang Batak itu suka merantau, lalu saya nggak tahu apakah di gambar ini ada. Oh, sepertinya belum ada. Biasanya itu kan di rumah adat orang Batak itu ada binatang apa di situ? Binatang cicak ya, Amang. Apa artinya itu? Berarti orang Batak itu di mana-mana dia bisa lengket. Artinya ditaruh dimanapun, pasti kurang lebih orang Batak itu ya bisa hidup lah, bisa survive, bisa bekerja, ataupun bisa mengusahakan sesuatu. Yang penting saya merantau, saya hidup di sini dan tidak membebankan orang tua. Saya pikir itu juga yang menjadi filosofi kita ya. Orang-orang Batak yang ada di mana-mana. Kita berjuang, kita merantau, karena itu tadi filosofi kita itu hamoraon, hagabeon, hasangapon. Sehingga banyak juga orang mengatakan kalau orang Batak itu kalau belum kaya dia agak malas pulang. Ataupun kadang agak malu begitu. Padahal kan bukan itu ukurannya. Tetapi mau dikatakan bahwa kita mesti berjuang supaya hidup di perantauan itu sesuatu yang membahagiakan. Sebagaimana cicak, demikian juga kita pasti bisa beradaptasi, bisa tinggal di mana, dan ini juga boleh dikatakan menjadi menjadi inspirasi bagi kita supaya kita tidak melihat kamu dari mana, tetapi kita melihat bahwa mereka semua adalah saudara. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya sedikit mengulas bacaan Injil kita hari ini ya, supaya tidak hanya mengata-ngatai ataupun memperkenalkan orang Batak seperti itu. Bacaan Injil pada hari ini hemat saya menyampaikan ada 3 hal yang penting. Ini dia agak serius. Yang pertama, seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi, Musa menyerukan kepada umat Israel supaya mereka tidak lupa akan identitas mereka. Dan identitas mereka itu apa? Tadi dikatakan mereka adalah bangsa yang kudus. Kenapa dikatakan bangsa yang kudus? Karena Allah yang memilih mereka juga adalah Allah yang kudus. Dengan demikian mereka juga menjadi bangsa yang kudus. Kemudian dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan umat di Korintus dan juga mengingatkan kita ada satu hal yang menarik. Saya katakan tadi, saya dengar dan ketika saya siapkan renungan ini, mengingatkan kita juga akan kekudusan tubuh kita. Tadi dikatakan adalah kamu adalah bait Allah. Dengan demikian semua diri kita ini berarti bait Allah, yang artinya menjadi tempat di mana Allah tinggal dan bertahta. Karena itu pertanyaannya yang sangat sederhana tapi mungkin sedikit mengganggu pemikiran kita begitu. Apakah kita juga menggunakan tubuh kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya? Apakah kita menjaga kesucian tubuh kita? Apakah kita ketika mengatakan dalam hal ini Bapak Ibu yang hidup berkeluarga, ketika diungkapkan janji nikah itu, apakah selalu kita ingat?
Ataukah kita sudah mulai lirik kanan, lirik ke kiri, ataupun saya katakan ya, pertanyaannya, apakah kita menggunakan tubuh kita secara pas? Kalau kita mengingat seperti dikatakan oleh Paulus tadi bahwa tubuh kita adalah bait Allah, pesannya sangat jelas. Mari kita jaga, jangan sembarangan kita memberikan kepada orang lain. Itu hal yang kedua yang boleh kita pelajari. Lalu yang kemudian yang juga menarik bagi saya di dalam bacaan pertama tadi dan juga di dalam bacaan Injil, Yesus juga mengajak kita untuk saling memaafkan. Dan Paus Fransiskus tahun 2017 kalau saya tidak salah, ada satu buku yang ditulis yang berjudul Gaudete et Exsultate. Kurang lebih itu berisikan bagaimana umat Katolik pada zaman ini juga meraih yang namanya kekudusan. Satu hal yang dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa supaya kita tidak terkecoh dengan konsep lama, kerap kali kan kita mengatakan itu ya mereka nanti yang menjadi orang-orang suci, hidupnya baik, ya mereka yang tinggal di biara ataupun mereka yang menjadi hidup religius. Paus Fransiskus menolak anggapan itu karena dia mengatakan bahwa setiap pilihan hidup kita juga menjadi jalan untuk memperoleh kekudusan. Dan itu juga yang sebenarnya dikatakan dalam bacaan hari ini, supaya umat, supaya kita juga menjadi kudus. Lalu apa yang dikatakan di dalam buku itu sangat-sangat praktis. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kalau kamu memilih untuk hidup berkeluarga, jalanilah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dikatakan sangat-sangat konkret. Seorang bapak untuk menjadi kudus bertanggung jawab misalnya itu ya mencari nafkah. Hal-hal yang sangat konkret, hal-hal yang sangat rutinitas, kalau itu dilakukan dengan setia, kalau itu dilakukan dengan sukacita, maka itu juga jalan bagi kita untuk memperoleh kekudusan. Ataupun seorang, mari geluti dan tekuni untuk menjaga, untuk mendidik anak. Setiap tugas yang kita pilih, itu juga menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh kekudusan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita juga bisa saling mengasihi. Poin pertama saya katakan tadi, mengasihi tidak hanya sesama kita, tetapi lebih mengasihi orang-orang yang pernah membenci kita ataupun pernah membuat kita sakit hati. Bagaimana kita bisa mengasihinya kalau kita juga mau untuk mengampuni dan memaafkan mereka. Dan yang ketiga, kalau kita juga senantiasa berusaha menjaga kesucian tubuh kita yang sudah diberikan oleh Tuhan secara gratis. Tuhan tidak pernah menuntut kita itu supaya kita bayar, tetapi Allah memberikan itu sebagai anugerah yang kita syukuri, yang mesti kita jaga. Semoga tiga hal tadi bisa menjadi bekal bagi kita pada perjalanan hidup kita, supaya kita juga senantiasa mengusahakan dan mengupayakan supaya kita juga menjadi orang-orang Katolik yang baik dan suci. Pauk-pauk hudali pago-pago taruli, nauli taulahi nasega tapauli. Eme si tambah tua parlinggoman ni si borok, debata namar tua sude mahita ruasni parokion di Parorot. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita